Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Siapa yang tidak kenal Mother Teresa? Seorang aktivis human yang karyanya sudah dikenal sangat amat luas di sejarah dunia. Namun siapa sangka di balik semua karyanya itu, di balik senyum beliau, di balik reputasinya yang sangat luar biasa, terdapat kegalauan hatinya mengenai ketuhanan ataupun mengenai spiritualitas. Di video ini kami berusaha membawakan kisah side by side bagaimana seorang Mother Teresa dan Anomali sama-sama mengalami masa kegalauan spiritual. Yuk langsung aja stay tune. Tapi kamu tahu Mother Teresa siapa kan, Jess? Tahu, Kawil. Kenapa aku pengen bawa ini? Karena waktu di DA sempat bahas-bahas bau yang mengenai Mother Teresa kan. Dan aku nggak sengaja ngelihat Google. Ternyata Mother Teresa itu juga mengalami kegalauan dan kegelapan masa spiritual. Tujuannya aku pengen bawain video ini selevel Mother Teresa saja bisa mengalami kegalauan spiritual. Apalagi kita yang di masyarakat modern, kita orang biasa dan penuh dengan kenyamanan. Mother Teresa beda banget. Itu tujuan video kali ini. Nah, sekilas mengenai Mother Teresa, Anover semuanya, just in case ada yang belum tahu, Mother Teresa adalah seorang biarawati Katolik berkarya di India. Karya dia membantu orang-orang miskin, sakit HIV, kusta, termasuk TBC. Dan itu menular loh, TBC, tuberkulosis. Di awal, Mother Teresa sempat struggling dengan bantuan keuangan, obat-obatan, dan makanan. Sampai akhirnya Mother Teresa mendapatkan bantuan dari pemerintah India. Secara singkat itulah mengenai Mother Teresa. Kenapa Mother Teresa terkenal? Karena kasihnya yang luar biasa tulus, dia tidak mengharapkan bayaran, namun dia menolong itu selama lebih dari berapa dekade gitu loh. Namun yang menjadi sorotan adalah ketika aku Google di internet, ada yang disebut dengan dark letters atau surat gelap. Bahasa Indonesianya jelek sih, tapi kita sebut dark letters aja. Tapi itu valid, Kawil? Yes, aku udah Google ini dan di berbagai informasi ini dari, I think ini valid kok. Intinya adalah dulu Mother Teresa pernah menulis surat yang menyatakan kegalauan imannya terhadap Tuhan. In this case kan Mother Teresa Katolik kan. Dia menyatakan kegalauannya. Dan ini sebenarnya Mother Teresa bilang ke Katolik, ke Vatikan, I'm guessing ya, itu supaya surat-surat ini jangan dipublish. Tapi ternyata akhirnya dipublish juga. Mungkin punya pertimbangan tertentu Vatikan Roma. Yang aku kaget, galaunya Mother Teresa itu 50 tahun loh. Menurut artikel ya, 50 tahun bukanlah waktu-waktu yang sebentar untuk seorang Mother Teresa yang pengabdiannya itu 101% untuk menangani orang kusta, HIV, TBC, dan yang lain-lain. Siapa orang seperti itu di zaman sekarang, Jess? Siapa? Susah ditemuin kan? Ini salah satu yang dari internet. Aku ambilnya bahasa Inggris. In her letters, Mother Teresa describe feelings of emptiness, darkness, and spiritual torment. Itu kalau di Indonesia kan artinya kekosongan, kegelapan, dan siksaan spiritual. She wrote about her struggles with faith and how she felt alone, unwanted, and forsaken. Jadi dia menulis tentang perjuangannya dengan imannya dan bagaimana dia merasakan sendirian, tidak diinginkan, dan ditinggalkan. Teman-teman, ini screenshotnya, teman-teman bisa baca sendiri dan banyak lagi bisa ditemukan sumber-sumber mengenai kegalauan hati Mother Teresa ini. Nah, aku akan coba bacain yang dari Indonesianya aja supaya lebih enak. Surat gelap Mother Teresa adalah surat-surat yang berisi ungkapan perasaan gelap dan kesepiannya yang dialami oleh Bunda Teresa. Surat-surat ini menunjukkan bahwa Bunda Teresa mengalami malam gelap jiwa atau the dark night of the soul. Berikut ini adalah beberapa ungkapan Bunda Teresa dalam surat-surat gelapnya. Kegelapan yang terungkapkan ini, kesepian ini, kerinduan yang terus-menerus akan Tuhan. Nah, bingung kan? Aku yang istilahnya selalu mengetahui reputasi Bunda Teresa, nggak nyangka seorang Mother Teresa yang seakan-akan terkesan penuh dengan pengabdian bisa goyang, bisa mengalami seperti ini. Terus ada lagi,
Jiwa paling menderita karena keyakinan bahwa Tuhan telah menolaknya dan dengan jijik melemparnya ke dalam kegelapan. Mohon doakan saya secara khusus agar saya tidak merusak pekerjaannya, N huruf besar, dan agar Tuhan kita dapat memperlihatkan dirinya. Jadi dia seakan-akan seperti di mana Tuhan. Dan pada kesempatan lain, Jess, dia sempat mempertanyakan, Tuhan, apakah engkau tuh benar? Kalau engkau tidak benar, berarti mungkin Yesus juga tidak ada. Jika Yesus tidak ada, apakah berarti engkau tidak ada? Kayak gitu-gitu loh pertanyaan itu. Ini yang mungkin luput dari apa ya? Dari pandangan umum. Mungkin pandangan umum berpikir bahwa ketika seseorang menjalani path spiritual, bertapa, apapun bentuknya itu ya, kegalauan spiritual ini tidak terjadi. Apa ini ya Kak Wile yang aku rasakan waktu aku nonton documentary of Mother Teresa ya. Gimana? Aku belum tahu nih. Jadi sempat kayak diputer gitu ya Kak Wil sama guru agama aku waktu di sekolah dulu. Terus aku ngerasa, kok aku ngelihat auranya gelap ya. Tapi gelap ini bukan dalam arti tuh dia jahat Atau kubu kiri gitu atau kubu kiri itu bukan. Tapi aku lebih ngerasa kayak kok auranya tuh gelap. Dia bukan dalam kondisi yang prime gitu saat membantu orang itu. Dan even saat didokumentasikan itu kerasa gitu dari foto-fotonya. Dia nggak dalam situasi yang baik. Itu kontras banget dengan pemahaman. Sorry, aku bawa sedikit latar belakang Katolik ya. Itu kontras banget dengan pemahaman umum waktu aku di Katolik dulu bahwa Mother Teresa melayani dengan penuh cinta kasih, tidak ada penderitaan, dan ternyata ada sisi gelap yang belum kita ketahui. Sejujurnya, for semua, gue sempat mencoba memberanikan diri untuk mengecek kondisi jiwanya Mother Teresa, tapi aku rasa itu terlalu sensitif untuk dibawakan sekarang. I'm not sure orang-orang udah siap dengan informasi ini. Takutnya ntar dikira kita tidak menghormati jiwa yang bersangkutan. Oh, jangan salah, kami sangat menghormati jiwa yang bersangkutan. Tetapi bagaimana kalau ternyata info-infonya sangat kontroversial? Mengingat ini pejuang kemanusiaan, bukan kayak penyanyi lah atau artis lah, beda ya. Jadi kamu ngerasanya Mother Teresa seperti itu? Aku dulu kan mungkin karena masih belum dewasa ya, jadi pola pikirnya juga belum cukup dewasa. Aku mikir, kok auranya agak gelap ya? Aku pikir, apa mungkin Bunda Teresa ini sebenarnya nggak sebaik itu? Tanda tanya. Atau mungkin sebenarnya dia terpaksa melayani orang-orang ini? Tanda tanya. Atau mungkin dia sebenarnya menderita? Tanda tanya. Terus seiring berjalannya waktu, aku melihat aku bertemu dengan berbagai orang. Sometimes aku ngelihat kalau orang itu mungkin lagi happy, lagi ceria, auranya bisa cerah gitu. Tapi kalau misalnya lagi muram, ternyata perlahan-lahan dia darken. Even pola pikir aja itu bisa merubah warna aura. Makanya kenapa aku gak pernah berpatokan kepada aura. Oh, kalau kamu auranya ini udah pasti ini gitu. Karena itu bisa berubah sepanjang sehari saja bisa berubah ya. Iya, sepanjang perjalanan hidup. Kawil. Mungkin saat yang aku lihat foto di dalam dokumentasi of Mother Teresa itu, pas kondisi beliau lagi nggak prime time aja, pas lagi nggak merasa nggak merasa good gitu. Oke. Kenapa? Iseng aku nge-scan lagi ulang, pengen tahu masih sama nggak dengan hasil scan aku. Since you brought that up, bahasa Indonesia, karena kamu udah ngebawa hal itu, aku rasa aku bakal menyampaikan dan ini masih boleh kok. Aku nge-scan kok. Kira-kira bagaimana dan apa abstraknya mengenai jiwa beliau itu yang terhormat itu. Sekali lagi teman-teman, tidak ada sedikit pun diskredit terhadap Mother Teresa. Abstraknya begini. Tentu saja bukan kubu kiri, jauh dari iblis-iblisan, tentu saja enggak. Namun since you brought that up, karena kamu membawa hal ini, aku tadi merem, aku memberanikan diri mengecek lagi abstraknya apa, di mana dan bagaimana kondisi jiwa Mother Teresa. Tentu saja bukan kubu kiri, jauh dari kubu kiri dan yang lain-lain. Namun kok ada sesuatu yang ganjel. Jadi kesannya gini, jiwanya di sana,
tapi kok kayak masih ada benang dengan kehidupan manusia. Aku nggak ngerti benang ini benang pelayanan, pengabdian, seperti benang pelayanan. Paling abstrak, paling dekat tuh melayani. Tapi akibatnya jiwa dia seperti nggak lepas gitu loh dengan dimensi bumi. Ya ini tergantung perspektif ya. Orang melihat ini is that good thing or bad thing. Kalau aku sendiri personally bilang, I think that's not a good thing. Karena seharusnya Mother Teresa sudah selesai melakukan tugasnya. Dan dia, gimana ya, udah gak ada sedikit pun kaitan dan kepentingan dengan planet bumi ini. Seharusnya. Tapi kalau orang bilang kayak itu saking sayangnya Mother Teresa dengan manusia bumi, ya boleh juga. Makanya tergantung perspektif. Tapi aku ngerasa secara filosofi spiritual anomali, that's not a good thing loh. Karena udah sekian ratus episode anomali selalu mengatakan when you die, jangan mikirin planet bumi. Lo lanjut ke karma berikutnya, lo lanjut ke journey berikutnya, whatsoever gitu loh, Jess. Tapi kita lanjut dulu ya, Jess ya. Jadi sebelum kita nanti cerita gantian mengenai sisi gelap kita, bukan sisi gelap, sisi galau kita dalam perjalanan spiritual anomali, aku mau cerita dikit mengenai bagaimana Mother Teresa terpanggil untuk melaksanakan misinya. Itu dia dari tadi aku cari kata itu, misi. Jadi pada suatu hari Mother Teresa itu belum melaksanakan misinya. Dia berdoa di sebuah, aku lupa, kapel atau gereja ya, kayaknya kapel. Nah, dia itu tiba-tiba mendengar suara. Intinya Mother Teresa meyakini bahwa itu Mother Teresa langsung tahu itu suara Yesus. Yang pada intinya adalah jalankan misimu. Semenjak itu Mother Teresa ngomong ke keluarganya dan ngomong ke banyak orang, aku harus menjalankan misiku. Banyak yang bilang, are you sure? Ya. Dan Mother Teresa benar-benar meninggalkan semuanya, hartanya, keluarganya. Makanya di awal-awal dia sempat struggling kan dengan keuangan, kesehatan dan obat-obatan. Ya aku percaya itu jalan Tuhan sampai akhirnya pemerintah Hindia bisa ngebantu gitu loh. Panggilannya Mother Teresa itu bold, tebal dan clear waktu di kapel itu, Mother Teresa. Itu yang pengen aku cerita. Nah sekarang enough about Mother Teresa. Mari kita cerita mengenai anomali. Jadi Anovers semuanya bukan berarti kami anomali tidak pernah mengalami path kegelapan spirituality loh. Hingga detik ini gue ngomong, gak tahu about Jesslyn ya, gue pun masih mempertanyakan kebenaran absolut itu apa, Tuhan yang sesungguhnya itu apa, melampaui apa, Tuhan seperti apa, Tuhan itu makhluk atau kesadaran atau dimensi. I don't know. Bahkan sekarang yang masih jadi bahan perenungan gue adalah mana yang takdir, mana yang free will, sejauh mana intervensi kubu kanan. Itu semua berkecamuk di dalam hati aku, Jess. Dan itu adalah kegalauan spirituality aku. Aku bahkan sampai sekarang gak bisa menjelaskan Tuhan itu apa. Aku hanya bisa percaya there is greater force. Di atas greater force ada greater lagi sampai maybe ada yang ultimate. Itu pun baru maybe. Aku pun juga terbuka dengan pikiran bahwa apa jangan-jangan ada kepercayaan, aku gak mau bilang agama, yang mengatakan bahwa there is no such thing as Tuhan. Ada. Aku pun berkecamuk loh. Kalau gak ada Tuhan, lalu siapa yang mengatur alam raya ini? Kalau gak ada Tuhan, siapa yang menjaga elektron dan atom itu tetap berjalan seperti semestinya? Alam semesta gak ada yang tabrakan, semua benda langit tetap gitu. Itu kan pasti ada yang ngatur semuanya. Nah itu masa-masa gelap aku. Ataupun planet tabrakan kayak gitu misalnya. Iya. Kamu gimana? Apa masa-masa galau kamu dan yang kamu sampai sekarang tuh, kita tuh bener gak sih? Kita tuh berada di jalan yang bener gak sih? Itu apa kira-kira? Aku kadang nganggep diri aku itu belum tentu bener gitu. Terus aku mikir, kadang aku tuh suka mempertanyakan diri aku juga, apakah aku tuh halu dan lain-lain gitu. Kadang kayak, ya ini pas di awal-awal ya, diserang sama orang gitu, kayak dikatain halu gitu. Awalnya
gimana gitu. Itu membuat aku mempertanyakan diri aku sendiri sih. Mempertanyakan even jadi yang selama ini aku dapatkan, yang selama ini aku rasakan, apakah itu unreal? Aku sempat mikir gitu. For the record, Anovers, awal-awal anomali belum terbentuk waktu aku baru kenalan sama kamu. Kamu berkali-kali menebak situasi aku dengan tepat, akurat, presisi. Tapi dia masih terus-terusan nanya gue kayak, aku halu gak Kak Will? Aku halu gak Kak Will? Aku cerita dikit karena ini pengalamanku dan aku ngerasa ini hakku. Jadi dulu Anovers, waktu baru kenal Jesslyn, itu adalah masa-masa gue udah mau divorce dan ya pokoknya the lowest point of my life lah. Apa poin terendah in my life. Gue pernah bilang ke HB Eli waktu ya sampai sekarang masih Eli, tapi gue bilang ke HB gue bahwa boleh nggak gue minta meninggal. Kayaknya aku udah pernah ceritain ini. Dan actually yang menyelamatkan aku supaya nggak bundir kecipean aku. Ya aku udah cerita berkali-kali kan. Tapi waktu itu kita belum terlalu kenal. Iya, belum terlalu kenal aja kamu masih akurat. Kamu bisa akurat kayak gitu. Jadi, first gue bilang ke HB gue kayak, aku mau meninggal dong. Dan gue bener-bener doa sungguh-sungguh tiap hari, Tuhan gue udah nggak mau capek hidup, gue mau meninggal gitu. Tapi aku nggak mau bundir. Aku mau dengan cara yang natural, sakit kek, apa kek gitu kan. One day aku ketemu kamu di restoran Jepang yang di itu. Ya. Terus gue tanya ke dia, Anovers. Gue tanya, Jess, kamu masih bisa hubungi Eli kan, HB? Sebenarnya aku yang pengen ngetes kamu tuh. Oke, aku ngaku sekarang. Ya kamu baru ngaku kan, aku jadi dosen, kamu bilang kayak, Kak Will gak bahagia sama ya. Sekarang aku ngaku nih, gantian kita saling ngaku. Aku mau ngetes kamu waktu itu. Jadi gue nanya ke dia, Anovers, gue nanya, Jess, kamu kan masih kehubungan sama HB. Tolong tanya dong, apa sih yang sekarang gue inginkan akhir-akhir ini? Jesslyn sampai, seriusan Kak? Seriusan? Eli sedih sih nyampeinnya. Apa Jess, apa? Eli bilang, kakak pengen mati. Kaget gue. How can seorang Jesslyn yang masih mahasiswa gue bisa tahu itu? Yang belum kenal banget. Dan masih banyak hal-hal lain yang sebenarnya kamu tuh akurat banget. Tapi kamu selalu mempertanyakan, aku halu gak sih? Aku halu gak sih? Ya itulah masa-masa galaunya kamu. Apalagi? Coba jangan aku terus yang cerita. Apalagi ya? Kalau mengenai mempertanyakan ke Tuhan, kayaknya kamu lebih firm dari aku deh. Coba cerita. Apakah kamu pernah punya dark sih, galau momen mengenai ketuhanan itu? Pernah, waktu aku sama Leviathan itu. Galaunya gimana? Galaunya kok kayak kehidupan aku kayak gini banget gitu. Udah aku kayak ketemu sama psikopat dari aku kecil gitu, terus sampai gede aku ketemu sama temen yang ngebully gara-gara aku nggak rela tempat dudukku diambil, terus dia kayak kayak cuman geser gitu aja. Even ngebulinya juga nggak ada dasar gitu loh, Kak Will. Terus udah kayak aku dijauhin gitu dari temen aku karena orang tuanya nganggep aku aneh. Guru aku juga semuanya nganggep aku aneh. Ibaratnya kayak guru yang harusnya bisa jadi sandaran kedua setelah orang tua. Waktu itu orang tuaku kan super sibuk banget ya kerja. Ya nggak bisa jadi sandaran, semuanya zong aja gitu. Di situ aku mempertanyakan kebaikan Tuhan di mana gitu. Aku sempat mempertanyakan Tuhan itu ngebantu aku nggak sih? Atau aku itu orang yang sinful banget sampai aku tuh nggak bisa dibantu sama Tuhan. Aku mikir gitu. Kamu pernah merasa nggak berharga banget nggak di depan Tuhan sampai kamu ngerasa kayak udahlah cabut aja nyawa gue gitu? Pernah nggak? Enggak, aku lebih ke nggak berharga di depan orang gitu. Aku ngerasanya gitu. Jadi thank you banget ya buat Kowil, buat Anover semuanya, buat teman-teman Inner Circle semua yang ada di sini. Tanpa kalian sih aku
Aku udah kayak remahan rengginang sih. Udah rengginang remahan lagi. Iya, Masih udah. enak sih dimakan, tapi ya. Ya, remahan rengginang bener-bener. Aku gak akan jadi seperti sekarang. Aku dulu tuh insecure-nya parah banget. Aku nganggap diri aku itu bukan siapa-siapa di depan orang. Anovers pasti pada terharu dan pasti pada pengen meluk kamu. Boleh sih diwakilin aku. Terus Anovers bilang, modus lu Will. Ya itu modus. Kamu masih lebih mending. Jujur, aku salut sih. Kamu gak pernah ngerasa kamu gak berharga di depan Tuhan kan. Aku pernah melewati masa-masa itu. Justru aku ngerasanya aku berhak mendapatkan kebahagiaan, Kak Will. Itulah bedanya. This is something yang sebenarnya kita sebagai anomali pun gak pernah ngomong loh satu sama lain loh. Oh iya, Sekarang ini aku malah gak di pernah konten ngomong. kita ngomongnya. There was a time ketika aku merasa aku gak ada gunanya sedikit pun, like kepintaran apa yang aku pakai. Aku bisa musik, tapi itu gak dianggap dan gak berguna, gak berharga di mata teman-teman. Aku gak ganteng, gak keren. Nih, siapa bilang ya? Makin hari makin cakep ya. Aku sih ngerasanya, kalau bahasa Inggrisnya, age like fine wine. Aging apa age? Thank you Jess. Ya, age like fine wine. Kalau ada Anovers yang pengen meluk gue, wakilnya lewat Jesslyn boleh, modus. Modus kedua. Terus apa lagi ya? Itu aku ngerasa kayak, aku bilang gini ke kubu kanan, kalau gue hidup gak ada fungsinya, buat apa? Dan waktu itu aku gak fanatis loh, gak religius, gak fanatik, tapi kayak aku ngerasa, gak bisa membahagiakan Tuhan. Apa jangan-jangan ini yang dirasakan oleh setiap pejuang spiritual ya? At some point tuh pejuang spiritual tuh ingin membahagiakan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu pasti ada. Mungkin ini juga yang dirasakan oleh Mother Teresa. Dia berbuat semua kemanusiaan itu, tapi dia ngerasa kayak, ini cukup gak ya untuk Tuhan? Mungkin loh, ini aku coba nyambungin the dots. Of course I'm nothing dibanding Mother Teresa ya, tapi aku pernah merasakan hal itu, dimana aku ngerasa kayak kalau nggak bisa bahagiain Tuhan, cabut aja nyawaku Tuhan, gitu. Tujuannya untuk membahagiakan Tuhan apa, Willy? Kata Keris. Ya, waktu itu kan aku masih sangat muda, Keris. Pemahamanku juga masih sangat terbatas. Sampai sekarang saja aku tidak bisa menjelaskan Tuhan itu apa. Tapi ya namanya anak muda, Keris, mungkin aku waktu itu usianya belasan, 16 lah kira-kira, Keris. Aku juga tidak mengerti kenapa ada rasa ingin membahagiakan Tuhan. Apakah mungkin itu pengaruh selama 16 tahun aku hidup doktrin agama, harus membahagiakan Tuhan, harus membahagiakan Tuhan. Bisa loh, Keris. Caranya bagaimana? Apakah ada komunikasi kedua belah pihak? Apakah Tuhan berkata bahwa dia telah bahagia melihatmu begini begitu? Kata Keris. Di episode sebelumnya Keris sudah memakai basoka. Ini nggak beda sih Keris, sama aja basokanya. Cuma pelurunya mungkin lebih nggak sakit aja Keris. I hope itu bisa bikin Keris ketawa. Sih, kamu nanya kan Keris. Kalau Keris sekarang ketawa. Aku agak terharu sih jika kamu bertanya seperti itu, Keris. Kalau sama HB, aku masih bisa ada rasa. Sekarang ini kalau kamu tanya seperti itu, Keris, aku ada rasa berbakti pada HB ku. Aku ingin membuat Eli kan guruku, bukan guru apa, HB ku. Ada rasa ingin membanggakan Eli itu ada. Tapi kalau back then umur 16, I do not know the answer, Keris. Ya mungkin jawabannya karena 16 tahun doktrin-doktrin membahagiakan Tuhan tuh dengan cara berbuat baik terhadap sesama, beramal, beribadah, yang kayak begitu-begitu loh, Keris. Itu membahagiakan orang setempat, Willy. Basoka yang satu belum kelar, Keris. Udah kamu basoka lagi, Keris. Iya sih. Itu membahagiakan orang yang diberi juga, Willy. Itu gak apa-apa, Keris. Kamu ngomong gitu tadi. Silakan saja. Apabila kalian tidak setuju denganku, silakan saja. Tidak apa-apa. Tapi aku punya alasan tersendiri. Silakan, Willy. Nanti aku akan menjelaskan alasannya. Kata Keris. Ya balik lagi, I didn't know. I was young, aku sangat muda. Tapi itu menunjukkan betapa powerfulnya mind power, Keris. Aku tidak ngerti Tuhan itu apa, tapi sudah merasa sedih gak membahagiakan Tuhan. Well, kalau dengan pemahaman yang sekarang ya,
menurut aku menilai diriku waktu itu konyol. Tapi kan nggak bisa, umur menentukan gitu kan. Tapi memang konyol, Willy, kata Keris. Keris nggak bisa direm dikit apa? Nggak apa-apa. For me, aku seneng kalau Keris nggak ngerem. Ya, memang konyol Keris. But that was in the past. Oh, barusan higher self aku bilang, sekarang kira-kira bisa diprojekkan ke depan. Apa yang mungkin kita belum tahu sekarang dan setelah kita tahu dalam beberapa masa ke depan, itu menjadi hal-hal yang either irrelevant atau berpotensi konyol. Gitu, Keris. Itu kata higher self aku. Tidak apa-apa, Willy. Semuanya berproses. Hal yang tadi disebutkan konyol, itu belum tentu tidak membawa kamu ke jalan yang sekarang, Willy. Walaupun kamu merasa itu adalah tindakan yang konyol. Dan ya, memang itu konyol, harus kau akui. Tapi lihatlah diri kamu sekarang. Kamu semakin bertumbuh, Willy. Itu yang terpenting. Kata Keris. Thank you, Keris. Sorry bunyi. Aku mau ngomong ini higher self aku lagi. Kontrasnya, Hanover semuanya di saat gue umur 16. Bentar. Sorry. Suara besar? Oke, thank you. Lanjut, Kabil. Kontras ya di saat gue umur 16. Kontrasnya, lucunya Hanover semuanya di saat gue umur 16. Gue membabi buta merasa sedih karena tidak membahagiakan Tuhan. Yes. Tapi tidak menemukan value. Walaupun aku ngerasa seperti aku harus membahagiakan Tuhan, tapi nggak menemukan value. Kontrasnya dengan sekarang, aku nggak merasa dan aku nggak memaksakan diri untuk membahagiakan Tuhan ataupun Eli. Tapi value hidupku, aku merasa very fulfilling. Kesannya aneh kan? But that's the reality for me. I don't know apakah itu bisa ada arti buat Hanovers ya. Memang seharusnya seperti itu, Willy. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, tanpa terkecuali, mereka seharusnya tidak menyerah. Begitu ada orang yang berkata, doktrin ini harus kamu masukkan, doktrin ini yang paling benar. Tetapi mereka, orang-orang yang menonton video ini sekalipun, belum tentu mengalami rasa dari doktrin-doktrin yang telah diutarakan itu. Terkadang malah tidak mengerti value-nya di mana. Seperti kamu contohnya, Willy. Hal itu tidak bisa dipaksakan. Aku berkali-kali pernah bilang. Lebih tepatnya aku berkali-kali telah bilang, kata Keris, ke kalian berdua, sesuatu hal yang berbau spiritual tidak bisa dipaksakan ke setiap orang. Bahkan rasa bersyukur sekalipun tidak bisa dipaksakan ke setiap orang. Rasa bersyukur itu memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Begitu pula value yang kamu dapatkan dari kehidupan ini juga berbeda-beda setiap orang. Yep. Aduh, ada satu lagi yang menurut aku konyol. Tapi ini perbatasan sih, aku rasa aku boleh ceritain sih. Silakan, Yes. Willy. Jadi gini Hanovers semuanya, dulu waktu gue umur 16 juga, kan aku ikut namanya Mudika, Muda-Mudi Katolik. Dan dalam Muda-Mudi Katolik itu biasa sering ada retret. Retret itu pasti keluar, entah ke Bogor, maksudnya keluar kota gitu kan. Aku lupa tempatnya di mana, tapi aku bersama Mudika. Di suatu acara malam, bukan adorasi, tapi memang yang tipenya lampunya udah digelapin gitu kan. Terus romonya menginduksi dan kalau menurut standar bahasa Indonesia diskriminatif stimulus. Gimana? Stimulus secara emang deliberately diskriminatif. Gue nggak bilang Romo salah loh ya. Memang ini bagian dari acara yang kamu adalah makhluk yang punya dosa, lampu digelapin kan. Oh iya, itu untuk apa perenungan. ya itu acara perenungan ya? Perenungan ya. Kan otomatis kita para mudika langsung ingat kan Biasa di dosa-dosa. adorasi juga gitu. Iya. Iya gak sih? Iya. Terus wah Jesslyn, ini banyak aku yang cerita. Is that alright? Gak apa-apa. Kenapa Oke. itu? Gue takut dimarahin Hanovers, bacot lu Will gitu. Enggak apa-apa. Oke. Cerita Aku lanjut ya. aja.
Jadi ketika udah mulai lampu digelapin, romonya itu udah mulai mengarahkan ke bagaimana dosa-dosa kalian terhadap orang tua. Itu biasa udah banyak yang nangis nih, tapi konteksnya sama orang tua. Ya mungkin nggak sopan sama orang tua lah. Iya standar maksudnya. Kamu tuh nangis gak? Nangis, tapi tunggu dulu, ada yang konyol menurut aku. Terus aku mulai ingat-ingat dosa aku kan. Iya ini 16. Aku nangis loh. Nangisnya paling kencang di antara yang lain. Sampai aku sekarang kalau dipikir malu sih, sumpah malu. Boleh dipraktekkan? Nggak mau, makasih. Nangisnya tuh kejer-kejer ya. Tapi tahu nggak gara-gara apa? Bukan gara-gara dosa sama my mom and my dad. Enggak. Gara-gara aku ngerasa aku main cewek berdosa di depan Tuhan. Padahal berhubungan intim juga enggak. Terus main ceweknya gimana kah? Polos banget ya. Berhubungan intim juga enggak. Ya kalau Anovers tanya, ya udahlah Anovers tahu lah anak umur 16 ya. Tapi enggak sampai berhubungan intim. Dan enggak sampai lah pokoknya. Cumi-cumi enggak? Artiin sendiri dah, aku nggak mau cerita my private life. Intinya tidak sampai ada aktivitas hubungan intim, penetrasi seksual tuh enggak. Oke. Cuma aku nangisnya paling kencang, paling kejer. Wah ini my dad and my mom malu nih nonton episode ini. Dan setelah aku, sekarang aku umur berapa sih? Sekarang kan umur 20 ya, jadi 4 tahun berlalu. Sekarang aku umur 40. Udah berapa? 24 tahun berlalu ya kan. Aku look back to the past. How fucking stupid I was. Gila, gue nggak ngapa-ngapain tapi kayak merasa berdosanya tuh di depan Tuhan tuh yang kayak wah gimana gitu loh rasanya. Dan selaku dengan pemahaman spiritual yang sekarang, itu gue beneran merasa berdosa atau terpengaruh doktrin atau terpengaruh lampu gelap atau terpengaruh dengan stimulus omongan romonya atau apa ya? Yang terakhir Willy. Aduh. Tidak harus seorang pastor, tidak harus kata Keris. Bahkan seorang manusia biasa pun juga bisa Willy. Kalau misalnya memang lagi ada acara seperti itu lalu berkata seperti itu, ya bisa-bisa saja. Kata Keris. Iya. Dan memang Keris, aku akuin belum lama ini dan aku sudah berumah tangga usia 30-an, 10 tahunan lalu lah. Tunggu, bisa-bisanya itu maksudnya nanti takutnya teman-teman nggak boleh, itu kan harus Romo yang mimpin. Iya, bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalau misalnya lagi ada acara nih rame-rame, terus let's say guru lah ya, ingat dosa-dosamu yang kayak kata Bo kan, dia kan dulu ada acara gitu kan di sekolahnya kan. Nah itu guru orang biasa pun bukan gelarnya Romo juga bisa kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut Kak Will. Ya oke. Ketika aku umur 30-an, kayaknya sih udah berumah tangga deh. Aku ikut acara yang namanya SHDR. SHDR itu seminar hidup dalam roh, seminar hidup baru dalam roh. Memang selalu ada periode di mana lampu dimatikan. Istilahnya kita mau dibaptis dengan Roh Kudus, diperbaharui gitu kan. Nggak ada yang salah dengan acara itu. Dan memang aku tahu lampu dimatikan itu supaya kita fokus dan kita dibilang kayak apa yang menjadi kekesalan hatimu bla 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 gitu. Aku umur 30-an sudah beda dengan umur 16 dong. Di situ aku udah mulai bisa merasakan energi kan. Di situ aku mulai ngerasa, wih, energi psikologi massa tuh kuat sekali ya. Betul Willy. Jadi ketika kita lagi di tengah massa, semua orang bergerak berbuat apa, kita bisa ke bawah. My dad selalu bilang ke aku dan aku gak akan lupa ini sampai aku meninggal. My dad kasih analogi, Will, kamu coba lihat orang-orang demonstran itu. Misalnya di Tugu Selamat Datang di Jakarta gitu ya. Ketika lagi demonstrasi, ada yang bilang semua, panjat, panjat, panjat. Berani manjat orang. Karena euforia dan psikologi massa. Coba tengah malam jam 12 gak ada apa-apa, panjat. Lain cerita kan. Dan balik lagi ke aku di SHDR itu, aku ngerasa, gila, aku udah bisa ngerasain ini energi orang-orang pushing me untuk ngikut kayak sesuatu yang, is this what I want? Apakah memang ini ngeganjel di hati gue atau enggak? Whatever, bla 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 bla. Jadi aku ngerasa kayak memang betul semua tuh doktrin, stimulus lampu, stimulus perkataan, itu pengaruh semua. Langsung ke punchline, on the other hand, Jess, pada suatu hari aku pernah nangis kejer di mobil. Lampu nggak gelap, siang hari, tapi aku menepi di tol. Tahu gara-garanya apa? Aku mau ke cowok.
Dan aku mau kecowanya itu baru hari kemarin. Gara-gara aku baru beli BB gun. BB gun tuh apa sih? Tahu kan BB gun yang pelor pelet ini loh, bukan peluru angin ya, yang bulat itu loh. Aku nggak tahu sih. Nggak tahu ya, pokoknya intinya pistol tapi itu nggak lethal, nggak mematikan. Pelurunya yang kayak bentuk gotri gitu loh, bulat kecil-kecil. Malam aku main, aku nembak kecoa kebelah dua, aku nggak merasa bersalah. Besoknya nangis kejar di mobil. Aku rasa itu yang pure, itu benar-benar pure. Karena aku tiba-tiba dapat vision that kecoa has family. That kecoa hanyalah makhluk yang tidak dianggap oleh human. That kecoa adalah makhluk hina yang kalau masuk ke rumah orang tidak ada yang terima, pasti disapu, dibaygonin. But that kecoa itu di ruang terbuka dan dia punya family. Aku nangis itu. Aku menangisnya benar-benar depan Tuhan waktu itu. Kita agak keluar topik sih, tapi intinya masih mengenai kegalauan dan sisi gelap kita ya. Ya itu pengalaman aku tuh. Mau tambahin atau? Boleh. Ini sih Kawil, dari dulu ya namanya doktrin juga ya, dan memang dari family juga. Kamu tuh harus berbagi gitu. Ketika mereka tersenyum lalu mereka mendoakan kamu, hidup kamu tuh bisa lebih baik. Kayak gitu misalnya. Atau kayak berbagilah gitu, itu cara membahagiakan Tuhan. Kayak gitu kan. Oke. Tapi aku ngerasa hampa Kawil. Aku gak menemukan value ketika aku ngebagi orang. Malah aku, ini mungkin aku kedengarannya sombong ya teman-teman. Aku sorry dulu sebelumnya, tapi aku kebaca Kawil perasaan orang yang abis aku bagi itu. Gimana? Lumayan nih dapat segini kayak gitu perasaannya. Kamu indigo sih. Dan itu aku ngelihat hal itu, aku langsung ada rasa muak. Aku ngerasa kayak, kok human kayak gini sih? Rasa yang aku, ya mungkin ini karena aku masih belum dewasa mungkin ya. Masa gimana ya? Bukannya kamu tuh sama Tuhan bersyukur gitu. Kok rasanya lumayan nih segini nih, aji mumpung nih. Itu Kawil yang aku rasakan. Terus aku akhirnya bilang sama papaku, gak usah bagi ke orang itu orangnya gak beres. Aku bilang. Terus sama dia kayak, oh ya gitu. Tapi berbagi kan gak boleh pilih-pilih gitu. Berbagi harus dengan kasih, kan kasihan. Gak apa-apa kasih, kan dia senyum. Nanti abis senyum dia doain kamu gitu. Enggak, aku gak bisa terima. Itu kebaca Kawil. Dan semenjak itu, aku kalau ngebagi ke orang, jujur aja aku milih-milih. Jujur. Karena pertama kali saat aku bersentuhan dengan tangannya, rasa dari dia itu ke projection sama aku. Even ketika aku jalan di mall aja, ini terlepas dari masalah berbagi gak berbagi deh. Aku sometimes bisa ngerasain apa yang orang itu rasain. Itu yang repot. Itu yang bikin aku ketika interact sama human tuh jadi lebih susah, terus terang. You know, aku kan Google juga kan mengenai kegalauan Mother Teresa itu tadi. Jujur aku gak puas sama berbagai artikel. Karena rata-rata kalau artikel tuh menggiringnya bahwa terlepas dari Mother Teresa mengalami kegalauan spiritual itu, dia tetap remains true to her path. Apa bahasa Indonesianya? Dia tetap setia pada jalannya, dan darkness itu adalah cobaan, bla 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 bla. Giringannya tuh ke arah situ semua. Tapi aku jarang menemukan why? Kenapa Mother Teresa galau? Gak ada satupun pasti yang ada menjelaskan. sebabnya. Betul, tapi giringan artikel internet itu mengarahnya tuh lebih ke, mohon maaf,
kesannya doktrinal, bahwa Tuhan sengaja membiarkan ini terjadi supaya Mother Teresa merasakan keberpisahan pada Tuhan dan merasakan lagi kebersatuan dengan Tuhan. It's all sounds very doctrinal for me. Kayak ya bagi orang, Anda punya hak masing-masing untuk mengartikannya. Bagi aku tuh nggak masuk. Yang pasti ada yang I don't know apa yang missing di Mother Teresa. 50 tahun bukanlah hal yang lama, sebentar. Itu hal yang lama, Jess. Tapi fokus kali ini bercerita mengenai bahwa kita pun juga punya sisi kegalauan. Bukan mencari tahu kan kegalauan Mother Teresa, itu chapter lain dan I'm not sure kapan kita bisa bawa itu. Kalau Anovers, ya coba kami pengen tahu pendapat Anovers ya. Tapi kita fokus ke konten hari ini dulu. Oke, lanjut ya. Akhirnya selama bertahun-tahun tuh aku bergumul tuh sama itu. Aku even bertanya apakah diri aku tuh pelit, kayak gitu. Dengan aku nggak mau berbagi sama mereka, apakah diri aku pelit? Karena resonansi yang kebaca itu tadi. Terus akhirnya ya udah, aku mulai berdamai dengan itu dan aku hanya berbagi jika aku mau. Dan Kawil, ini yang mengharukan menurut aku. Ketika aku lagi pengen berbagi gitu, misalnya ngelihat ada pelayan restoran, mungkin berbaginya sometimes nggak perlu dalam bentuk uang. Tapi misalnya kasih makanan atau kasih minuman ke mereka. Di situ hati aku warm. Aku ngerasa aku nggak ada paksaan. Aku nggak harus gitu. Ibaratnya ngebagi ke yang biasa orang-orang doktrinkan gitu. Kalau ngebagi harus ke panti asuhan. Kalau ngebagi harus ke orang fakir miskin kayak gitu. Tapi menurutku berbagi itu nggak harus ke fakir miskin aja atau ke orang panti-panti aja. Berbagi itu bisa ke siapa aja. Even ke orang terdekat kita sendiri sekalipun itu bisa berbagi. Itu yang aku dapatkan. Dan aku merasa ini ya rasanya. Apakah ini ya rasanya yang selama ini orang-orang selalu berbagi. Berbagi adalah indah gitu. Apakah ini ya rasanya? Tapi aku anggap ini sebagai bentuk pembelajaran juga untuk diriku, sekaligus value untuk diriku, Kawil. Karena terus terang aja, ketika aku berbagi dengan niat, itu rasanya, wah, jauh banget ketika aku ngebagi karena atas dasar asas kayak cuman apa ya? Doktrinal. Terus kayak harus ke fakir miskin gitu. Aku setuju, karena kalau kamu melewati masa pergumulan hati, aku melewati prosesnya. Dulu, waktu aku baru balik dari US, aku aktif pelayanan. Bedanya waktu itu aku pelayanannya gereja Kristen, bukan Katolik. Jadi aku menjadi music ministry, main piano. Dan aku selalu ikut itu loh ya, kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang kita menjangkau daerah-daerah yang tersebar lah. Ada yang daerah kumuh, Jakarta, luar Jakarta, dan selalu berbagi. Dan jadi aku tahu kondisi-kondisi yang relatif kumuh tuh bagaimana, berbagi makanan dan yang lain-lain gitu kan. Aku bingung loh. I was trying to find happiness-nya ketika berbagi sama mereka. Kok I did not find it ya? Nah, gak bisa dipaksain kan? Aku paksain kayak dipaksa-paksain kayak seneng berbagi gitu. Ini kemanusiaan gitu kan. Bedanya aku nggak tahu perasaan mereka ketika berbagi ya. Jadi ya aku beda sama kamu. Terus ketika udah pulang aku ngerasa kayak yang kita lakukan setiap seminggu 2 minggu ini kok nggak meaningful for me ya. That's why I quit. Aku stop ministry di gereja itu. Nggak ada yang salah dengan ministry gereja itu. Tapi aku ngerasa, no, this is not for me. Aku nggak ngerasa my life fulfilled dengan cara ini. Mungkin orang lain ada, tapi for me no. Beda-beda memang. Jadi, ya aku ngalamin yang kamu alamin juga. Ketika berbagi rasanya kok kayak kosong kayak gitu kan. Enggak, bukan berbagi kosong. Maksudnya gimana ya? Berbagi tapi kayak yang ibaratnya kalau kita tuh lagi nggak pengen, ya rasanya
kayak angin lewat aja gitu. Itu memunculkan berbagai pertanyaan. Nah, ini udah mulai spicy nih dan sensitif, tapi kita harus fair. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang bekerja untuk kemanusiaan itu benar-benar getting value dari pekerjaan itu? Contoh nyata di komunitas gereja. Komunitas gereja itu kan tidak... Aku jawab, Willy. Aduh, oke, silakan keluarkan, Keris. Belum tentu, Willy. Bahkan ada yang jalan hidupnya bukan seperti itu, tapi dipaksakan karena menurut masyarakat itu baik. Setuju, Keris. Karena, atau mau disampaikan? Tapi ada juga beberapa dari mereka yang benar-benar mendapatkan value dari situ, Willy. Oh, setuju. Jadi memang betul seperti yang kalian katakan, tidak bisa dipaksakan ke semua orang. Nah, balik ke konteks gereja tadi, gereja itu tidak menutup pintu untuk orang-orang yang ingin bekerja secara volunteer untuk kemanusiaan. Aku rasa nggak ada gereja yang menutup pintu untuk hal itu kan. Namun seringkali applicant-nya atau pendaftarnya dan orang-orang yang bekerja, di pengalaman aku yang aku tahu ya, itu ibu-ibu, bapak-bapak yang kesana kayak, deng men, lu Senin sampai Jumat, lu Senin sampai Minggu bahkan, hebat sekali, kuat sekali tenaganya untuk kemanusiaan ya. Setelah aku udah 10 tahun, 20 tahun hidup, aku looking back orang-orang itu, aku baru sadar kisah-kisah mereka tuh. Kalau nggak keluarganya berantakan, diem-diem udah divorce, hubungan sama anak nggak bagus. Jadi banyak yang pelarian ternyata. Dan itu raising the questions, kalau ada 20 orang yang bekerja di kemanusiaan, itu berapa persen yang benar-benar terpanggil gitu loh. Kalau nggak terpanggil memaksakan, dia juga bisa dia bakal mengalami kegalauan hati juga aku rasa, yang dipaksakan. Maksudnya kegalauan yang terjadi, value yang dipaksakan. Dan mengenai berbagi ya Kak Will, aku ngerasa rasanya tuh indah banget ketika kita berbagi, tapi tanpa ditonton oleh banyak orang. Itu entah kenapa aku ngerasa dapet value-nya lebih sih. Udah cerita aja nggak apa-apa, toh nggak ada videonya, kita nggak pamer video. Nggak, jangan, nggak usah lah. Yaudah. Kalau itu sih nggak usah. Maksudnya itu biar kita yang tahu aja gitu. Ya aku cuman coba deh, mungkin Kak Will. Aku harus cerita tapi aku samarin aja. Yang Jesslyn maksud itu, akhir-akhir ini gue dan Jesslyn melakukannya. Kami nggak usah ngomong di konteks apa. Ya nggak perlu lah. Mall kek atau apa kek, kami berbagi gitu. Ya oke, kami harus mengatakan intinya kami berbagi kepada staff apa, kami nggak perlu ngomong ya kan. Tapi ketika nggak dikamerain dan staffnya itu kegirangan di layar belakang itu, mereka teriak-teriak, itu energinya real banget sih, sangat-sangat real, sangat positif, sangat positif. Apa ya, seneng aja gitu ketika ngelihat orang lain seneng. Wah, aku niatnya mau cerita mengenai kita, Jess, kegalauan spiritual kita. Malah aku makin lebih tertarik lagi, apa sih yang mengganggu hatinya Mother Teresa tuh, aku pengen tahu. Tapi maybe kesempatan lain. I know. Oke, supaya kita agak-agak santai dan Keris nggak pakai basoka lagi. Kalau udah menjalani sekarang kita nih anomali gitu, kegalauannya apa? Kegalauan spirituality-nya sudah menjadi anomali dan DA sekarang. Starting from you. Maybe perbedaan pendapat dengan indigo-indigo lain. Misalnya gimana? Jadi mungkin beberapa dari mereka mungkin berbeda latar belakang, berbeda pemahaman gitu ya Kak Will. Nah kadang ada bentrok, mereka nggak bisa terima kayak gitu. Iya, aku bisa paham, Jess. Tapi aku juga kaget, kayak ternyata hal yang kita bilang itu teman-teman aku banyak kasih tahu, ternyata yang anomali bilang ada loh di YouTuber ini luar negeri misalnya gitu. Ternyata yang anomali bilang ini kok sesuai ya sama yang di buku ini misalnya gitu. Itu aku ada leganya jujur di situ. Cuman kadang tuh kalau kayak di sini
Mungkin karena kita base-nya juga bukan klinik-klinikan ya Kak Will ya. Kita juga enggak friendly dengan ritual-ritual seperti itu. Jadi kadang ada aja gitu indigo yang mungkin kurang cocok sama DA maupun TA. Iya. Karena caranya berbeda. Itu yang jadi kegalauan kamu. Iya, jujur aja itu yang jadi kegalauan aku. Aku sempat mikir gini, apakah aku yang salah Iya, gitu. Balik iya, lagi iya, aku iya. sempat mikir kayak gitu. Karena kalau dari 20 orang, kita termasuk di 20 ya misalnya, ada 20 indigo, 19 orang ngomong A, kenapa cuma kita yang ngomong B gitu kan? Iya, misalnya Apa gitu. kita yang salah ya gitu. Cuman Aku anehnya ketemunya di luar negeri yang sinkron kayak gitu. I see. Jadi ya ada beberapa hal yang aku masih pegang. Ya aku yakin gitu dengan anomali dan DA gitu. Tuh. Dan aku selalu uji terus kan berbagai keraguan aku tuh. Mereka nggak berubah sampai sekarang. Sama. Ada yang sampai sekarang aku belum tahu ada, tapi ada yang sampai sekarang nggak berubah. Misalnya Arka. Aku sempat galau loh, dan aku dengan rendah hati dan tidak sombong, serendah-rendahnya aku mengakui bahkan gua pun galau, Hanover semua. Sama. Even aku sempat nanya ke Legion kamu jahat gak sih? Emang kamu beneran udah tobat? Kalau kamu palsu belum tobat, kayak jangan dong deket-deket aku gitu. Aku pernah, tapi aku ngerasa loh hatinya kayak sakit gitu. Aku sedih langsung. Aku sedih terus aku minta maaf. Aku juga bingung kayak apakah benar-benar iblis itu semua jahat? Apa malaikat semua baik? Apa kita salah ya? Apa aku salah gitu? Tapi per hari ini diujinya gimana? Mungkin Anovers nanya. Clients, kami gak bisa membeberkan semua kisah clients kami, tapi jujur kepada kalian clients Anomali dan Detektif Astral, terima kasih kepada kalian. Kalianlah yang memperkuat bahwa kami tahu kami bukan halu. Kami gak bilang kami benar, tapi kami tahu kami tidak halu. Aku rasa gak ada 100% manusia yang benar lah Kak Will. Even termasuk kita lah. Ya tapi clients itu menguatkan banget sih. Betul. Dan satu lagi yang terdalamnya aku, semakin aku mulai unlocking beberapa new informations, mulai dari extraterrestrial, Pleiadian, Andromeda, apalagi ya banyak, dan sekarang ada perdewaan, musuh dewa. Kemarin kita baru ketemu kan tuh. Dan banyak, it's so many things unlocked. Aku makin bingung definisi Tuhan itu lapisan atau apa. Tapi kerasa gak sih Kak Will, seiring berjalannya spiritualitas kita ya, dari yang tadinya cuman arwah, terus naik level ke jin, terus naik level ke iblis, terus extraterrestrial. Tapi biasanya selalu diiringi juga dengan kejadian sehari-hari. Yes. Contohnya, klien, kok bisa kasusnya itu sesuai dengan yang kita baru temui kayak gitu. Aku boleh cerita yang itu? Iya, boleh. Contohnya Ceres, remember? Wah gila, itu aku gak bisa ngarang. That's why I knew extraterrestrial exist. Nah, kami pernah menangani klien. Intinya tiba-tiba ada suara dari klien. Yang orang Singapura ya? Singapura atau Malaya? Pokoknya peranakan situlah. Orang Singapura ya. Singapura ya. Iya. Sekilas saja Anovers, ada yang dompleng. Tapi gue nggak tahu itu apa. Loh, jin bukan, dewa bukan, dewa palsu bukan, iblis bukan, arwah bukan. Kita kan udah familiarisasikan diri kita dengan energi itu kan. Aku sempat bingung kan. Jess, ini apa Jess? Leluhur bukan. Apa ini? Malah aku ngerasa, kok ini extraterrestrial, WTF gitu kan. Nggak pernah ada extraterrestrial embed. Sekali lagi Anovers bukan berarti di belakangnya ya. I'm saying bahwa kesadaran orang ini tuh kayak ada something yang benangnya kuat. Dan itu kok extraterrestrial ya Jess ya. Long story short, gue sempat konflik tuh. Doa nggak mempan lu Jess. Aku panik sih. Ini jenis musuh apa lagi? Long story short, setelah udah ngomong-ngomong ternyata terjadi pendinginan. Dalam arti aku ngerasa ini nggak bermaksud jahat. Disitulah si extraterrestrial itu memperkenalkan kami extraterrestrial. Dan kami dari planet yang bernama Ceres. Masih di tata surya kalian. I was like, gila apa? Mana ada planet nama Ceres?
Iya kan? Yang ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto masih masuk planet gak sih? Udah nggak ya, intinya sampai Neptunus kan. Itu bagi teman-teman, ayolah, itu pemahaman dasar. Nggak ada nama Ceres kan? Dulu karena aku gurunya galak banget ya Kak Will ya, aku langsung inget itu kurang dari 24 jam loh. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Karena super galak. Dan ternyata apa? Ada kan planet Ceres, planet kecil apa gitu. Teman-teman silakan Google. Actually gue Google sekarang for you. Ceres adalah planet Katai yang terletak di sabuk asteroid utama. Ceres merupakan asteroid terbesar di sabuk asteroid dan planet Katai terkecil di tata surya. Planet Ceres sendiri terletak di sabuk asteroid di antara planet Mars dan Jupiter. Deket loh. Ya jauh, tapi I mean kan di dalam tata surya kita, bukan di tata surya lain kan. I did not know that. How could I possibly know that gitu loh. Setahu aku ya, Ceres itu salah satu nama bulan satelit planet lain. Nggak tahu ada beneran atau nggak. Ini planet. Sumpah in my life I did not know ada planet namanya Ceres. Dan itu di tata surya kita sendiri. Nah, mungkin Anwar nanya, kok nggak kelihatan by teleskop? Jujur gue nggak tahu jawabannya. Tapi kesadaran si ekstraterestrial itu ada di planet itu. Itu yang sampai sekarang kami juga nggak bisa jawab. Kok berbagai ekstraterestrial ada di beberapa planet, tapi kok nggak physically kelihatan? Ini masih misteri nih. Gue sendiri juga nggak bisa jawab. Kan udah pernah dijelasin beda dimensi. Beda dimensi ya. Ya intinya itu. Jadi balik lagi ke konteks konten kita. Di situ kamu dan aku tahu bahwa kita mungkin bukan paling benar, tapi kita nggak halu. Gitu. Aku pengen bilang ini dari tadi. Aku nggak bangga dengan tidak mengetahui dan tidak bisa menjelaskan Tuhan itu apa. Aku sama sekali nggak bangga. Tapi aku bangga, aku tidak mundur dengan ketidaktahuan aku. Wah, itu deep. Because tadi kan serius. Sekarang yang bercanda. Guru SMP aku selalu bilang, bingung itu tanda mau mengerti. Bagus kalau bingung. Saat guru pun mengatakan hal yang sama. Confused is a sign that you seeking to know. Gitu. Jadi sekali lagi, aku nggak bangga, aku nggak tahu Tuhan itu apa. Aku nggak bangga, tapi aku bangga aku nggak mundur di spiritualitas aku. Maju terus. That's why di Anomali kita selalu bilang, jangan pernah berhenti belajar. No matter how absurd, how aneh, betapapun barunya informasi itu, jangan pernah berhenti. Eits, ada pertanyaan, silahkan. Oke, ini pertanyaan mungkin agak bodoh kesannya, tapi aku mau bertanya, apakah kita bisa lepas dari perlindungan Tuhan? Lepasnya itu dalam konteks apa ya? Kalau boleh dijelaskan lebih lanjut. Ya lepasnya mungkin karena aku itu nggak sering berbagi, atau aku itu nggak melakukan hal-hal yang ibaratnya cukup merayu di mata Tuhan. Ini Karis yang jawab. Aku sebetulnya pernah berkata hal ini. Bagaimana mungkin orang jahat sekalipun dapat menikmati matahari dan bulan yang sama? Itu sebenarnya adalah jawabannya. Dan aku ingin bertanya kepada kamu, apakah setiap orang baik sudah pasti nasibnya baik juga? Tentu tidak semuanya kan? Maka kata-kata lepas dari perlindungan Tuhan itu menurutku agak kurang relevan. Kata Karis. Oke, ini pertanyaan simpel bodoh lainnya. Apakah... Jangan katakan dirimu bodoh. Oh iya, kata terima Karis. kasih Karis, ini perumpamaan aja, tapi aku tidak bodoh sih. Coba enggak, dikat aja tolong itu. Ngakak. Sorry, yuk. Apakah menikmati hidup itu nilai hidupnya lebih sedikit dibanding orang yang lebih banyak cobaan di dalam hidupnya? Apakah menikmati hidup
itu nilai hidupnya lebih sedikit dibanding orang yang misalnya suka berbagi atau orang yang hidupnya penuh cobaan. Iya, nah ini konteksnya itu bukan dalam istilah duniawi, tapi lebih ke istilah seseorang yang melakukan hal-hal yang dia benar-benar suka melakukannya. Misalkan seperti seseorang yang misalnya suka memasak, pengen jadi chef dan mengejar impiannya itu sebagai chef all their life misalnya, atau misalnya menjadi yoga, misalnya guru yoga dan pengen melanjutkan pekerjaan atau skill yoganya itu terus-terusan gitu. Itu yang aku maksud dengan istilah menikmati hidup gitu. Berarti pertanyaannya dari inner circle, kalau aku boleh tebalkan, apakah orang yang menikmati hidup, menikmati hal-hal yang dia suka, terus mendapatkan nilai hidup yang lebih sedikit dibanding versus orang yang penuh cobaan ibaratnya? Kata Keris gini, jawabannya tentu tidak, dan pertanyaan atau pernyataan seperti itu sebenarnya tidak relevan, kata Keris, karena banyak faktor yang bermain. Misalnya aku coba jelaskan yang sisi menikmati hidup terlebih dahulu. Ketika orang menikmati hidup, ia merasa senang, lalu ia merasa bersyukur. Tentu saja ia merasa hidupnya lebih penuh. Tetapi sebaliknya, misalnya, orang yang mengalami cobaan hidup, mengeluh terus. Oke, ada dari beberapa kepercayaan harus bersyukur. Bersyukur itu indah. Oke, baik, iya, aku setuju dalam hal itu. Bersyukur itu adalah hal yang indah. Namun, ketika ia mengalami percobaan yang begitu berat, apakah orang tersebut sudah pasti bisa bersyukur atau bersyukurnya dengan cara dipaksa-paksaan? Kalau bersyukur secara dipaksakan alias bersyukur dalam semu, tentu saja hatinya akan kosong. Lain memang kalau misalnya dia benar-benar bersyukur, itu mungkin masih ada pembelajarannya atau value yang bisa diambil. Tapi seringkali aku menemukan banyak anak didik mengeluh, mengalami percobaan hidup yang begitu dahsyat dalam berbagai konteks. Kemiskinan, masalah orang tua, lingkungan kerja, dan masih banyak lagi. Mereka mengeluh iri dengan orang yang menjalani kehidupan dengan begitu bahagia. Kalau aku boleh memberikan sedikit saja, ini kalau abstraknya tuh kayak suggestion gitu ya teman-teman, aku lebih memilih untuk orang tersebut mengalami atau hidup sesuai dengan yang dia mau. Karena dengan begitu, justru dirinya lebih terisi, lebih bisa melihat hal lain dibandingkan masalahnya, dan lebih mumpuni untuk belajar sesuatu hal yang lebih baru. Ketimbang orang yang masih berkutat di situ saja, masih memiliki kesusahan, namun harus memikirkan pola pikir yang baru atau pembelajaran baru. Tentu akan berat baginya, bagi orang yang mengalami kesulitan atau cobaan hidup tersebut. Itu mungkin orang yang menyatakan hal seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya, jangan garis, terlalu sensitif garis. Ini udah dibolongin pakai granat ini mah namanya, bukan kalau aku ngomong ini bukan basoka lagi. Basoka meledak ya kau. Oke, aku lanjut ya. Sepertinya orang yang berkata hal itu
hanya untuk menghibur saja. Maafkan, tapi kenyataannya orang yang sudah lebih mumpuni, sudah menemukan value di dalam hidupnya, itu lebih siap untuk belajar hal yang baru. Oh, deep. Mohon maaf. Bukan berarti kamu yang mengalami percobaan hidup tidak bisa. Begini, setiap orang pasti memiliki masalah, tentunya. Tetapi, seberapa besar kamu ingin berkutat terus untuk mengeluh, hidup saya banyak cobaan? Atau kamu justru berpikir solusinya dan move on ke langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai pembelajaran yang baru? Kata Charis. Apakah pertanyaanmu sudah terjawab? Baik. Silakan inner circle yang lain. Oke. Ada lagi? Yuk. Wow. Yuk. Yuk. Aku ini pertanyaan untuk Charis. Kembali lagi ke konten awal, jelasin ke Willy, kegawal, bahkan seorang indigo juga dalam perjalanan hidupnya, mereka mendapatkan kegalauan dalam perjalanan spiritual mereka, dalam mencari arti kata Tuhan, apa-apa itu dalam proses hidup mereka. Nah, menurut aku, dan aku juga ada pertanyaan, indigo nggak indigo, kita semua manusia pada dasarnya punya hati untuk mencari tahu apa artinya Tuhan, ya kan? Dan aku percaya seiring usia bertambah, pengalaman hidup yang dialami tiap manusia itu kan berbeda-beda. Otomatis tingkat spiritual, kematangan spiritual juga yang didapat berbeda-beda. Ini Charis, aku mau tanya, untuk para HB yang sudah banyak membantu jiwa-jiwa manusia beribu-ribu tahun. Pertanyaan ini very simple, ini sangat sederhana dari saya. Apakah manusia yang sudah mencapai tingkat kematangan spiritual tertentu dengan pengertian mereka sendiri dan mereka mengerti kebaikan, ketuhanan, kasih dan segala macam, dan mereka berubah jadi pribadi yang lebih baik di hidup ini, di masa sekarang, apakah itu cara Tuhan untuk menunjukkan ke mereka bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu menyertai kita, cuman kitanya sendiri aja belum sadar? Apakah Tuhan berfungsi seperti itu nggak melalui kematangan spiritual ini? Sebenarnya banyak sekali yang beserta kalian. Banyak di belakang sana. Aku mungkin tidak bisa ceritakan satu persatu, kata Charis. Mereka melihat ke arah kalian. Mereka melihat tumbuh kembang kalian. Mereka merasa seperti saudara. Mereka merasa bahwa aku harus melihat adikku tumbuh kembang. Ada dari beberapa dari mereka juga merasa anakku harus bertumbuh kembang. Mereka selalu menyertai kalian dan kita semua. Selain HB, kata Charis. Aku geleng-geleng tuh pengen ngomong ke orang-orang. Jadi bagi manusia-manusia di luar sana yang masih merasa kita makhluk paling mulia, stop bermimpi, men. Stop mimpinya. Itu adalah kata-kata penghibur, Willy, supaya tidak sedih-sedih amat, kata Charis. Sorry. Charis hari ini lagi silet banget ya. Iya, kenapa ya Charis? Kamu lagi bad mood apa gimana? Tidak, aku tidak sedang bad mood. Thank you, Charis. Thank you. Tetapi sepertinya aku akan insert pemahaman baru tapi dengan lebih direct, Willy. Jadi mungkin terdengar seperti silet, tapi aku rasa ini harus dilakukan untuk beberapa orang, kata Charis. Sama-sama, kata Charis. Aku rasa cukup dulu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Willy? Kata Charis. Inner circle yang tadi yang nanya, yang pria, Charis, aku setuju. Bahkan sebenarnya aku pengen bilang, ya, Tuhan bekerja
kepada manusia-manusia melalui manusia lain. Simple. Tentu saja, Willy. Iya. Tentu saja. Kalau ada orang yang sangat mengutamakan Tuhan, 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 Tuhan terus, lalu manusia dianggap, kamu manusia. Itu namanya tidak ngaca, Willy. Kok kamu... Aku tambahin deh, tidak ngaca dan tambahin O. Jadi tidak ngaca dan ngaco. Kok kamu jadi kayak mirip kayak agak bizerat sih, Keris? Aku nggak salah channeling kan? Enggak, beda. Enggak. Bisa Emang beda. energinya enggak begini. Enggak begini. Keris emang lebih lembut sih. Aku rasa udah energinya. timing sih. Iya. Udah timing. We don't know chapter apa, lawan siapa, atau challenge apa yang bakal anomali hadapi kan dalam waktu-waktu ke depan. Mungkin ada pertimbangan kenapa Keris makin straight to the point gini. Aku rasa ada pertimbangannya. Betul, Willy. Aku sudah mempertimbangkannya. Iya. Aku sudah menyiapkannya dari sebelum kamu berkata, Keris, ayo kita bikin sesi bersama. Thank you, Keris. Aku sudah menyiapkannya bersama dengan para HB yang lain. Jadi aku dari tadi juga tidak hanya menyuarakan pikiranku saja, aku menyuarakan pikiran-pikiran dari mereka, dan aku rangkum itu semua, kata Keris. Thank you, para HB yang lain. Ada sekitar 5 kalau aku lihat ya di belakangnya Keris ya. Cewek cowoknya. Sebenarnya topik ini masih banyak yang bisa dikupas. Namun Anover semuanya, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Topik ini memang mengenai bahwa Willy, kalau berbicara tentang untuk pertumbuhan sesama, aku akan selalu menyediakan waktu untuk kalian, kata Keris. Oke. Karena aku Keris. ingin melihat adik-adikku bertumbuh. Kami semua di sini. Di sini tuh konteksnya dimensi HB, maksud Keris. Oke. Aku pengen nutup dengan pendapat aku dulu. Kalau kamu mau nambahin boleh. Ini masih berhubungan dengan substansi konten ini, kegalauan spiritual kan. Anovers yang terhormat semuanya, gue gak yakin sampai gue mati pun, bahkan setelah meninggal pun, gue juga belum tentu tahu definisi Tuhan yang Maha Kuasa itu apa. So, gue sudah stop fokus terhadap pencarian kebenaran Tuhan yang Maha Kuasa itu apa. Yang gue fokus, Anovers dan Jesslyn, adalah how can I make myself, bagaimana caranya membuat diri sendiri menjadi lebih baik dari yang kemarin. As simple as that. Karena gue percaya kalau gue bisa menjadi manusia yang lebih baik, akan membantu diri gue sendiri dan membantu orang lain. Itu jaminan. Sedangkan kalau gue terus-terusan mencari Tuhan, pencarian kebenaran, bukan hal buruk. Tetapi diri sendiri berkembang, diri orang lain berkembang, belum tentu tergaransi. Itu pernyataan dari gue. Aku rasa ini bukan episode terakhir dalam hal ini. Aku senang berbicara dengan kalian, Willy, sama, Keris. Jesslyn, dan para Inner Circle. Kata Keris, dan kalian tentunya yang menonton di sini. Terima kasih telah mendengarkan. Aku rasa sekian dulu info dari para HB untuk malam ini, Willy. Mungkin selanjutnya aku bisa serahkan acara ini ke kamu kembali, kata Keris. Oke, Keris. Thank you, Keris. Maka dengan itu, Anovers yang terhormat, video ini kami tutup. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini dan selama ini. Semoga video ini masih ada yang bisa dipetik dan berharga buat para Anovers semuanya. Dan sampai jumpa pada video-video anomali yang lain. Bye-bye. Thank you, Anovers. Bye-bye.